Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Besar Empu Pulau Batu. Naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja ke-11 yang bernama Empu Raja Sohawaon Sinambela. Selain itu, ia juga disebut sebagai Raja Imam. Penobatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya politik pintu terbuka Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan yang tidak mau menandatangani perjanjian pendek di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika saat itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menempatkan pejabat-pejabatnya. Dalam sepucuk surat kepada Marsden bertahun 1820, Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau, dan bahwa di Selindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai awal ke abad 20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantaraan Tuanku Barus yang bertugas menyampaikannya kepada pemimpin Pagaruyung. Dinasti Sisingamangaraja bermula dari seorang leluhur Batak yang bernama Si Raja Oloan. Pada 1824, perjanjian Belanda-Inggris memberikan seluruh wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda. Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh. Perang Aceh dilanjutkan dengan invasi ke Tanah Batak. Pada tahun 1878, Raja-Raja Huta Kristen Batak menerima masukan Hindia Belanda ke Tanah Batak. Sementara Raja Bakara Sisingamangaraja yang memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Aceh menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1877, para misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bakara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen. Kemudian beserta penginjil Nommensen dan Simonite sebagai penerjemahan masukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja 12 yang kemudian mengumumkan pulas perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Maret 1878, datang Presiden Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Ewells sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Tanggal 1 Mei 1878, Bakara Pusat, pemerintah Sisingamangaraja diserang pasukan kolonial, dan pada 3 Mei 1878, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan, namun Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja yang tertinggal di Bangkara
Sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Kuta, Lobu Siregar, Nagasaribu, Kuta Ginjang, Burgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda.